Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Rizky Wasmani dengan NIM 2511505037. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal tugas mandiri pada pertemuan 15. Pertemuan 15. Di sini ada soal latihan, yaitu buat program menggunakan untuk menginput data dosen, NIP nama dosen, dan menginput data mahasiswa, NIM nama mahasiswa, simpan data dosen ke file dosen txt, dan simpan data mahasiswa ke file mahasiswa txt. Jadi saya sudah membuat dengan bahasa C dan bahasa C++. Jadi di sini pada bahasa C include Studio High itu biasanya digunakan untuk memanggil library Studio High yang berisi fungsi-fungsi standar seperti printf, scanf, fopen, fprintf, dan fclose yang digunakan untuk proses input, output, serta pengelolaan file. Selanjutnya terdapat deklarasi struktur di sini di bagian sini yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang saling berhubungan. Pada yang struktur dosen terdapat dua anggota, yaitu NIP nama dosen, sedangkan pada struktur mahasiswa terdapat NIM nama mahasiswa dengan menggunakan struktur. Data menjadi lebih rapi karena berada dalam satu kelompok. Terus kemudian masuk ke fungsi utama, yaitu di sini program mulai dieksekusi dari fungsi main. Selanjutnya dibuat objek struk dosen dan struk mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data yang diinput pengguna. Kemudian deklarasi pointer f dosen digunakan untuk mengakses file dosen txt, sedangkan f mahasiswa digunakan untuk mengakses file mahasiswa txt. Terus selanjutnya program meminta input data di bagian sini. Perintah scanf digunakan untuk membaca input NIP. Kemudian get char itu sama get dosen nama digunakan agar nama dosen yang terdiri dari beberapa kata tetap dapat dibaca dengan benar. Setelah data selesai diinput, program membuka ini f dosen, f open dosen txt. Workflow itu berarti write, yaitu membuat file baru atau menimpa isi file lama apabila file tersebut sudah ada. Program kemudian melakukan pengecekan di bagian sini. Jika file gagal dibuat, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Apabila file berhasil dibuka, data ditulis menggunakan fprintf. Contohnya, fungsi printf juga hampir sama seperti printf, hanya saja hasil ditulis ke dalam file, bukan ke layar. Setelah semua data selesai ditulis, file ditutup menggunakan fclose. Penutup file sangat penting agar seluruh data tersimpan dengan baik. Prosesnya sama dilakukan untuk data mahasiswa. Program meminta input data mahasiswa dan memasukkan NIM nama, kemudian membuka file mahasiswa txt, menuliskan data menggunakan fprintf, lalu menutup file dengan menggunakan fclose. Dan di akhir program terdapat printf yang berfungsi memberikan informasi bahwa proses penyimpanan data telah berhasil dilakukan. Baik, kita coba running. Jadi data berhasil disimpan ke file. Untuk melihat hasil filenya, kita coba lihat di sini. Nah, di sini muncul untuk yang bagian mahasiswa, kita cek. Nah, ini NIM-nya 2465547, namanya Khairul Wulandari, sama. Terus ini yang bagian dosen, yaitu Budi Santosa 123 dengan NIP 1236564. Baik, kita coba juga sama yang di bahasa C++. Di bahasa C++ ini diawali dengan IOStream dan Fstream.
Library iStream digunakan untuk proses input dan output menggunakan scene dan cout, sedangkan fstream digunakan untuk melakukan operasi file seperti membuat, membuka, menulis, dan menutup file. Kemudian digunakan using namespace std, itu agar kita tidak perlu menuliskan std pada setiap penggunaan cout, scene, maupun offstream. Selanjutnya terdapat deklarasi struktur, sama seperti sebelumnya di bagian sini. Pada C++ itu, tipe data string itu dapat digunakan secara langsung sehingga lebih mudah dibandingkan menggunakan array karakter seperti pada bahasa C. Itu masuk ke fungsi, kemudian dibuat objek di sini. Terus habis itu upstream menggunakan kelas yang menggunakan masuk data ke dalam file. Terus program meminta input data sini. Terus sedangkan nama dosen menggunakan getLine dosen nama, karena data dapat membaca kalimat yang mengandung spasi. Kemudian file dibuka menggunakan fdosen open. Terus data tertulis ke dalam file menggunakan operator. Terus ini operator ini. Terus lanjut ke bagian sini. Operator tanda ini nih yang kayak gini, itu tuh mengirimkan data ke dalam file yang sama seperti cout, menampilkan data ke layar. Setelah selesai, file ditutup menggunakan fclose. Hal ini dilakukan agar seluruh data tersimpan dengan sempurna. Jadi ini kurang lebih sama buat yang mahasiswa pakai fclose juga. Jadi kita coba running untuk melihat hasilnya. Baik, kita cek hasilnya. Di sini muncul mahasiswa dengan NIM 2511502037 Aska Zaskia. Terus di dosen ada dengan NIP 123456 namanya Dwi Krisanto. Jadi programnya berhasil gitu, bisa masuk ke dalam teks sini. Baik, kurang lebih itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.